Salam Dua Alam. Ini adalah sharing diskusi kami dengan Putri Sekar Tanjung yang diharapkan para pendengar bisa mengerti sedikit tambahan tentang sejarah tentang Pulau Madura. Kami mengenal beliau karena beliau adalah penghuni Mirah Delima yang kami miliki. Mengenai Mirah Delima, didapatkan ketika meletusnya Gunung Merapi di tahun 1994. Untuk lebih detailnya, maka kami tampilkan keberadaannya sebagai berikut. Itu merahnya di buntutnya itu sinar. Para pendengar, barang pusaka sejarah di samping bernilai artistik juga bernilai luhur karena bisa mengungkapkan sejarah kehidupan masa lalu, sehingga bisa memperkaya pengertian tentang budaya dan masa lalu bangsa kita. Kita juga bisa menemukan benang merah sejarah kehidupan dan kita akan mengerti bahwa bangsa kita adalah bangsa yang luar biasa di masa lalu. Semoga jadi inspirasi bagi kita semua bahwa kita bisa mewujudkan negeri kita Indonesia menjadi bangsa yang besar karena leluhur kita adalah bangsa yang besar. Karena pusaka tersebut meninggalkan bukti sejarah dan bisa berbicara. Sebelumnya ditegaskan bahwa pendengar tidak harus percaya pada cerita kami, karena hal ini sangat sulit untuk dibuktikan kebenarannya. Guna mendukung penulisan kami, maka kami juga menyertakan bukti pendukungnya seperti pusaka Mirah Delima dengan tujuan guna memuaskan para pendengar sekalian. Awal perjumpaan dengan Putri Sekar Tanjung sebenarnya sudah lama, tetapi pembicaraan detailnya baru dimulai pada tanggal 5 Mei 2020 dengan tujuan menggali sejarah sambil penulis mengisi waktu karena mewabahnya COVID-19 ini. Sebagai tambahan, selain komunikasi batin dalam bentuk suara, kadang kami diberikan penampakan peristiwa kejadian pada saat itu. Baiklah, kami awali sharing kami dengan pembukaan bahwa batu pusaka Mirah Delima ini dihuni oleh seorang putri yang sangat cantik, parasnya dan mempunyai tutur gaya bahasa yang sangat lembut. Kecantikannya dan kelembutan tutur bahasanya seperti tokoh legendaris dalam agama Buddha, yaitu Dewi Kuan Im, maupun kecantikan Nyi Roro Kidul, sang penguasa Laut Selatan. Dalam komunikasi batin kami dengan sang putri, ia menceritakan bahwa ia adalah seorang putri raja yang dibuang oleh ayahnya sendiri ke dalam hutan untuk dibunuh. Sang putri Sekar Tanjung selanjutnya menceritakan selengkapnya seperti berikut. Saya adalah seorang putri dari kerajaan Medang Kamulan dan ayah adalah seorang raja yang bernama Giling Wesi yang letaknya dekat Gunung Semeru. Pada awal mulanya, saya hidup amat bahagia karena tinggal di kerajaan yang aman, tentram, dan sejahtera. Karena ayah adalah seorang raja yang adil dan bijaksana, dan terlebih dari itu juga, ayah amat sangat menyayangi saya. Pada suatu malam, saya bermimpi. Saat saya sedang berjalan-jalan seorang diri di taman istana kerajaan, sambil melihat bulan purnama, tiba-tiba saja bulan itu turun menghampiri dan masuk ke dalam tubuh melalui mulut saya. Sejak bermimpi itulah awal malapetaka dan kemalangan menghampiri saya, di mana perut saya makin lama makin membesar, padahal saya belum mempunyai suami. Ayah menjadi sangat malu dan marah besar. Ia menanyakan siapa lelaki yang menghamili saya dan saya menjawab bahwa tidak ada seorang lelaki pun yang menyentuh saya. Lalu saya menceritakan mimpi tersebut kepada ayah. Tetapi ayah tidak percaya dan malah bertambah marah kepada saya. Supaya kejadian ini tidak diketahui rakyatnya, sekaligus menghindari rasa malu, maka ayah meminta saya untuk tinggal di hutan
ditemani oleh seorang patih kerajaan bernama Patih Prangguling. Ayah memberi perintah kepada Patih Prangguling untuk membunuh anak tersebut ketika ia lahir, dan setelah itu barulah ia boleh kembali ke istana. Dalam perjalanan di hutan ditemani Patih Prangguling, saya mendengar bisikan di telinga saya dan suara itu terdengar sangat jelas dan mengatakan demikian. Putri Sekar, ayahmu memerintahkan Patih Prangguling untuk membunuh dan membawa kepalamu kepada ayahmu dan bukan untuk menemanimu melahirkan di tengah hutan. Tetapi jangan takut, karena aku akan melindungimu dan anak dalam kandunganmu, yang akan lahir di tengah lautan tepat pada saat bulan purnama. Setelah mendengar bisikan tersebut, saya berkata kepada Patih Prangguling, Patih Prangguling, kamu diperintahkan oleh sang raja untuk membunuh dan membawa kepala saya. Lakukanlah sekarang. Lalu Patih Prangguling mengeluarkan keris panjang pusakanya dan menghunuskannya ke arah leher saya. Tetapi begitu keris tersebut menyentuh kulit leher saya, keris tersebut terlepas dari tangan sang patih dan jatuh ke tanah dekat kaki saya. Sedangkan sang patih terpental ke belakang, dan hal ini terjadi sampai 3 kali. Akhirnya Patih Prangguling menyerah dan sadar bahwa saya tidak berbohong dan tidak bersalah, dan apa yang saya ceritakan kepada ayah saya dan kepadanya benar adanya. Patih juga meyakini anak yang di dalam kandungan saya adalah titipan dari Sang Dewata Agung. Patih Prangguling meminta saya meninggalkan pulau ini dan membuatkan sebuah rakit dari bambu dan mempersilahkannya untuk pergi. Patih Prangguling tidak mau saya ajak ikut serta, karena ia merasa telah melanggar perintah raja dan ia tidak bisa kembali ke kerajaan. Sehingga ia memutuskan untuk bertapa di goa di dalam hutan. Ia mengatakan kepada saya bahwa ia akan mengunjungi saya pada saat anak tersebut telah lahir. Setelah perbekalan dirasa cukup, Patih menghanyutkan rakit ke lautan lepas, meninggalkan pulau di tempat saya dilahirkan dan dibesarkan menuju ke timur. Perlahan-lahan, saya melihat dengan kesedihan dan linangan air mata, rakit semakin menjauh meninggalkan daratan. Menjauh terus menjauh sampai tidak terlihat lagi. Demikian hasil komunikasi batin kami dengan penghuni Batu Pusaka Mira Delima yang bernama Putri Sekar Tanjung, yaitu anak dari seorang raja yang bernama Raja Giling Wesi. Dari penelusuran sebagai penulis kepada sumber sejarah lainnya, ternyata Putri Sekar Tanjung atau sering dituliskan dengan sebutan Tanjung Sekar memang benar adalah seorang putri dari Raja Prabu Giling Wesi, seorang raja dari Kerajaan Medang Kamulan. Kerajaan terletak di antara Gunung Semeru dan Gunung Bromo. Nama patihnya adalah Patih Pranggulang yang kemudian berganti nama menjadi Kiai Poleng setelah memutuskan menyelamatkan Putri Sekar Tanjung dan melarikan diri. Dalam penampakan batin, keris yang akan digunakan oleh Patih Prangguling membunuh sang putri adalah keris panjang dengan pamor beras putih. Hal yang perlu diperbandingkan dalam sejarah adalah: pertama, pada saat eksekusi Patih Prangguling kepada sang putri, senjata pusaka akan ditusukkan ke leher, bukan ke badan putri seperti kebanyakan tertulis dalam tulisan sejarah. Kedua, senjata yang akan dilakukan Patih Prangguling untuk mengeksekusi adalah sebilah keris panjang, bukan pedang. Karena dalam penulisan sejarah banyak yang dituliskan menggunakan sebilah pedang. Ketiga, dalam cerita sejarah banyak dituliskan bahwa nama lain Putri Sekar Tanjung adalah Putri Koneng. Tapi itu sebenarnya kedua tokoh cerita tersebut tidak ada kaitannya. Putri Sekar Tanjung berada di era abad ke-8 pada era Medang Kamulan dipimpin oleh Raja Giling Wesi. Sedangkan Putri Koneng
di abad 14, yaitu pada era Majapahit, dan Putri Koneng adalah ibunda dari Joko Tole, yaitu Raja Sumenep ke-13 pada tahun 1415 sampai 1460. Sekian dulu ya ceritanya. Penasaran dengan cerita pengalaman spiritual kami? Tunggu di episode selanjutnya tentang kelahiran putra dari Putri Sekar Tanjung yang kemudian diberi nama Raden Segara dan cerita-cerita menarik lainnya. Tonton terus kelanjutan pada bagian kedua di video berikutnya, di mana Putri Sekar Tanjung menceritakan tentang kelahiran anaknya yang merupakan cikal bakal dari penghuni Pulau Madura, pulau di timur Pulau Jawa. Semoga bermanfaat dan menghibur. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. YouTube adalah channel kami untuk mendapatkan konten-konten menarik seputar pengalaman-pengalaman spiritual kami, sehingga memberikan semangat bagi kami untuk mengeksplor hal-hal lain yang tidak kalah menariknya. Salam sehat selalu.